Halo guys, kembali lagi bersama saya, Gebri. Nah, jadi kali ini kita akan ngebahas soal penalaran umum tes potensi skolastik. Yuk, kita bahas soalnya. Nah, ini ada teks ya, berapa paragraf? 1, 2, 3, sama grafik. Oke, panjang banget. Dan saranku kalau teman-teman jumpa ya soal-soal cerita gini, jangan dibaca dulu ceritanya ya. Jadi teman-teman fokus dulu ke apa yang ditanya. Oke, jadi kita fokus apa yang ditanya. Nah, di soalnya ini ya yang dibilang berdasarkan paragraf 1, maka kita fokus ke paragraf 1 ini. Oke. Jadi paragraf yang ini semua sama grafik ini bisa kita abaikan dulu gitu. Kita abaikan yang ini. Kita fokus ke paragraf pertama. Oke, kita fokus ke paragraf pertama ya. Oke, nah ini udah paragraf pertama ya. Ini jadi paragraf pertama. Kita fokus ke paragraf pertama aja. Karena yang tanya di sini berdasarkan paragraf 1. Jika gunung berapi tidak mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara, manakah di bawah ini kesimpulan yang benar? Oke, jadi coba kita cari teks yang menyatakan ini ya. Gunung berapi tidak mengeluarkan lava. Kita cek. Nah, di sini ya. Kita baca dulu teksnya. Gunung berapi merupakan salah satu objek alam yang mengagumkan namun menyimpan kekuatan berapi-api. Di dalamnya, gunung berapi menyimpan berbagai material seperti batu cair, puing-puing, dan gas yang dapat dipancarkan kapanpun. Apabila meletus, gunung berapi mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Nah, di sini kan tadi gunung berapi tidak mengeluarkan lava. Di sini apabila meletus, ya, gunung berapi mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara. Oke, nah bisa kita buat misalkan di sini meletus. Apabila meletus itu P ya, P. Dan gunung berapi mengeluarkan lava itu Q ya. Maka jika P maka Q kan. Ketika meletus maka gunung berapi mengeluarkan lava. Oke. Nah di sini dibilang apa? Gunung berapi tidak mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara. Maka negasinya kan, tanya kalau negasi Ki, maka apa? Gitu. Maka harusnya negasi P. Gitu ya. Berarti gunung berapi tidak meletus ya. Jadi kesimpulannya gunung berapi tidak meletus. Oke ya, ini ekuivalen lah, sama ya. Kalau P maka Q, maka sama dengan negasi Q maka negasi P gitu. Ini kayak penalaran kayak logika gitulah jalannya. Oke. Jadi jawabannya mana? Tidak meletus ya, B. Oke, kita bahas soal berikutnya. Nah, jadi teksnya masih sama ya. Tapi di sini soalnya udah beda gitu ya. Yang ditanya udah beda. Dan di soalnya ini dibilang berdasarkan paragraf 1 lagi. Oke. Apabila di suatu gunung berapi terjadi kekeringan mata air, suara gemuruh dan migrasi hewan di sekitar gunung, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Oke, jadi kita fokus ke paragraf 1 ya. Oke guys, nah ini udah paragraf 1 ya. Kita fokus ke paragraf 1 karena yang tanya berdasarkan paragraf 1. Oke. Apabila di suatu gunung berapi terjadi kekeringan mata air, suara gemuruh, dan migrasi hewan di sekitar gunung, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Oke, yang tanya kesimpulan lagi ya. Coba kita cari teks yang menyatakan apabila di suatu gunung berapi terjadi kekeringan mata air. Nah, di mana ya? Apabila, nah ini ya.
Ciri-cirinya seperti lain keringnya mata air, ya, suara gemuruh, dan migrasi hewan di sekitar gunung. Nah, ketika terjadi ini disebabkan oleh apa? Oleh gunung yang meletus, ya. Gunung yang meletus. Gunung yang meletus biasanya mengalami kenaikan suhu di sekitarnya. Selain itu, terdapat ciri-ciri lain seperti keringnya mata air, suara gemuruh, dan migrasi hewan di sekitar gunung. Oke, maka apa jawabannya? Jawabannya ya gunung akan meletus. Gunung tersebut akan meletus, ya D ya. Apabila di suatu gunung berapi terjadi kekeringan mata air kan, maka kesimpulannya ya gunung tersebut akan meletus. Gitu. Oke guys, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih di teks yang sama dan soal yang berbeda ya. Oke, jadi di soal ini dibilang berdasarkan paragraf ketiga. Oke, berdasarkan paragraf ketiga. Jadi kita fokus ke paragraf 3 ini ya. Yang ini kita abaikan dulu. Oke, kita bahas soalnya. Berdasarkan paragraf 3, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai Gunung Merapi? Oke, jadi kita baca dulu paragraf ketiganya. Gunung Merapi terletak di sebelah utara kota Yogyakarta. Gunung tersebut memiliki tinggi 1.700 meter dan tercatat mengalami erupsi berkali-kali. Oke, dia mengalami erupsi berkali-kali. Beberapa catatan menunjukkan indeks letusan yang tergolong tinggi. Oke. Jadi di sini bilang beberapa ya, enggak semua. Berdasarkan 15 data yang tercatat sejak tahun 1780, setiap kali Gunung Merapi mengalami erupsi akan diikuti masa istirahat sekitar 3 sampai 5 tahun. Jadi dia ada juga masa istirahatnya, enggak selamanya gitu ya meletus. Oke, jadi kesimpulannya dari paragraf 3 ini apa? Coba kita cek optionnya. Akan erupsi secara rutin ya. Nah, di sini dia apa tadi? Berkali-kali mana tadi ya. Nah, ini mengalami erupsi berkali-kali. Ya, berarti kan rutin kan? Berarti dia rutin. Terus ini bilang di sini apa? Akan diikuti masa istirahat gitu dan diselingi dengan masa istirahat. Nah, jadi yang A ini benar gitu. Kalau yang B, akan erupsi setiap tahun dengan letusan yang tinggi. Nah, di sini beberapa ya. Beberapa catatan menunjukkan indeks letusan yang tergolong tinggi. Enggak semua ya, enggak setiap tahun. Berarti yang B salah. Ya, bisa kita eliminasi. Erupsi dengan indeks letusan yang lebih kecil daripada sebelumnya. Ya, ini enggak jelas dari paragrafnya ya. Sebelum tahun 1780 masa istirahatnya kurang dari 3 tahun. Berdasarkan 15 data yang tercatat sejak tahun 1780, setiap kali Gunung Merapi mengalami erupsi diikuti masa istirahat sekitar 3. Salah ya. Di sini nggak ada dibilang kurang ya. Pokoknya sekitar 3 sampai 5 tahun. Bukan ada dibilang kurang. Berarti ini salah. Setelah tahun 1780 masa istirahat lebih dari. Nah, ini juga nggak jelas. Jadi kesimpulan yang paling mungkin yaitu yang A. Oke, akan erupsi secara rutin dan diselingi dengan masa istirahat. Oke guys, kita bahas soal berikutnya. Berdasarkan gambar 1, pada tahun berapakah Gunung Merapi menunjukkan FEI kedua tertinggi? Nah, berarti kita di sini melihat grafik ya. Oke, yuk kita lihat grafiknya. Nah, ini dia grafiknya ya. Nah, katanya menunjukkan FEI kedua tertinggi. Oke, kita lihat dari grafiknya ini kan yang pertama tertinggi ya. Tahun 2010 tertinggi yang pertama ya. Terus yang kedua mana ini? Kan kelihatan nih. Tahun berapa?
1961 ya. 1961. Kedua. Sama ini kan sama nih. Tahun berapa nih? 1930 ya. Jadi jawabannya ini. 1930 sama 1961 ya. Jadi jawabannya yang C ya. Nah, ini grafiknya ini hubungan antara ini FEI-nya sama tahunnya ya. Ini tahun. Ya. Ini bisa dibilang sumbu X-nya lah. Ini sumbu Y-nya gitu. Oke. Oke guys, kita bahas soal terakhir ya, soal terakhir. Masih grafik nih tanya. Berdasarkan gambar 1 ya, ini gambar 1. Apa yang paling mungkin terjadi jika setelah tahun 2010? Wow. Apa yang terjadi guys? Yuk kita cek. Oke, ini grafiknya ya, biar lebih jelas gitu. Nah, pertanyaan apa? Apa yang paling mungkin terjadi jika setelah tahun 2010 Gunung Merapi meletus? Nah, gimana kita cara menjawab soal ini coba? Kita disuruh memprediksi gitu loh. Nah, cara memprediksinya gimana? Kita lihat grafiknya nih. Oke, lihat. Ini kan 2 ya. Saat dia tertinggi, dia pasti akan turun. Oke, nah. Selanjutnya, ketika dia naik lagi, ya dia naik lagi nih ke sini kan. Setelah naik, apakah dia mungkin naik lagi? Enggak kan. Dia turun lagi ya, dia turun. Oke. Dia turun. Oke, terus rata-rata. Nah, sini kan terus turun. Oke, dari sini yang tinggi turun. Ya, rata terus naik. Nah, kalau naik biasanya dia turun kan. Turun, naik lagi. Di sini turun. Nah, kalau naik berarti dia turun. Nggak mungkin dia naik. Nggak ada dari datanya ini kalau udah naik, naik lagi gitu. Nggak ada ya. Berarti dia nggak bisa naik lagi. Itu berdasarkan grafik yang kita lihat. Ya. FWI-nya akan sebesar 2. Ya, ini nggak bisa kita prediksi FWI-nya sebesar 2. Ya. FWI-nya akan sebesar ini juga nggak bisa kita prediksi. Ya. FWI-nya akan lebih rendah dari 2. Akan lebih rendah dari 2. Pertama, tahun 2010 itu sebesar 3,5. Apakah dia mungkin lebih rendah dari 2? Belum tentu, bisa jadi dia 2,5 ya. Bisa jadi 3 ya, belum tentu, belum pasti nih. Ini 4 ya tadi, sorry, ini 4. FI-nya akan lebih rendah dari 4. Nah, iya benar. Ya, karena bisa jadi dia 3,5 kan. Kan pokoknya dia turun ya, setiap kali naik gitu dia turun. Tapi kita nggak tahu berapa kepastiannya, yang penting dia turun. Jadi ya pasti lebih rendah dari 4 ya kan. FI-nya akan lebih tinggi dari 4. Nah, nggak mungkin dia lebih tinggi ya. Karena dari grafiknya ini dia nggak ada yang naik lagi. Dan naik lagi nggak. Naik, turun ya. Turun, naik, turun gitu. Jadi dia pasti tahun berikutnya turun gitu ya. Itu kita prediksi ya, berdasarkan grafiknya ini. Jadi jawabannya ini D ya.